Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi YouTube kita. Saya akan coba menjawab satu persatu, akan saya jawab. Ini hari ini ada berapa pertanyaan ya? Nih, saya jawab yang pertama. Nomor WhatsApp yang memberi pertanyaan tidak kami sampaikan untuk menjaga privasi dan kenyamanannya. Oke ya, saya jawab dari yang pertama. Saya pakai WhatsApp web ini. Assalamualaikum Pak Kua. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan status pernikahan saya dengan suami saya. Begini Pak, saya dan suami saya telah menikah lebih dari 15 tahun dan kami sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala keturunan. Saya menerima informasi bahwa suami saya telah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dengan wanita lain dan mereka juga telah memiliki anak atau keturunan. Di suaminya menikah lagi nih, suami ibu ini menikah lagi tanpa dia ketahui, dan suami yang kedua, istri yang kedua dari suaminya juga sudah memiliki anak. Memang sudah lebih 2 tahun ini kami hidup terpisah karena suami ditugaskan di lain kota. Dia pulang saat hari libur atau dapat cuti. Masalah nafkah saya dan anak-anak memang tidak ada masalah yang berarti. Suami tetap memberikan nafkah kami sebagaimana biasa. Pertanyaan saya, bagaimana status pernikahan kami? Ya kalau pernikahan ibu dengan bapak ya biasa-biasa saja. Nafkah masih jalan. Kemudian ibu tidak pernah dicerai. Semoga ibu dengan bapak punya buku nikah ya Bu. Kalau punya buku nikah ya berarti masih suami istri. Karena pernikahan itu bisa putus karena adanya perceraian. Kalau tidak ada perceraian ya pernikahan bapak dengan ibu masih sebagai pasangan suami istri yang sah. Tidak ada masalah. Kemudian sahkah pernikahan suami saya dengan istri keduanya tanpa izin saya? Suami ibu menikah lagi dengan wanita lain. Pernikahan itu bila memenuhi rukun dan syaratnya, ya sah berdasarkan hukum fikih munakahat. Ini akan saya jawab dua sisi ya Bu. Seorang suami, ini bisa bicara fikih munakahat dulu. Seorang suami bila ingin berpoligami menikah lagi dengan wanita lain, diketahui atau tanpa diketahui istri pertamanya, itu pernikahan sah. Suami nggak mesti minta izin Bu kepada istrinya. Istri pertama kalau mau menikah lagi, itu berdasarkan fikih munakahat. Tidak ada dalam syariat kita untuk mewajibkan seorang suami meminta izin dulu kepada istrinya baru menikah lagi. Itu fikih munakahat. Tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara kita, seorang suami yang ingin menikah lagi, ingin berpoligami, wajib mendapat izin poligami dari pengadilan agama. Jadi istrinya ditanya dulu, istri pertamanya ditanya dulu apakah menyetujui atau bersedia atau tidak keberatan untuk dimadu. Nah kalau dia tidak keberatan, bersedia, mau, rela, ini akan dibawa surat pernyataannya ini dibawa ke pengadilan agama dan di sana akan disidangkan di pengadilan agama. Nah bila pengadilan agama memberikan izin untuk berpoligami, barulah seorang laki-laki bisa berpoligami. Itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang sudah mengikuti peraturan perundang-undangan, insya Allah buku nikahnya keluar. Buku nikahnya keluar, buku nikahnya pernikahannya dicatatkan dan buku nikahnya ada. Tapi yang tidak mendapat izin dari pengadilan agama, maka saya berkeyakinan buku nikah mereka tidak akan ada. Ya Bu ya, jawaban saya. Jadi pernikahan itu bagaimana? Pernikahan suami ibu dengan istri keduanya, ya berdasarkan fikih munakahat sah. Kalau mereka di sana memenuhi rukun dan syarat pernikahan, gitu ya Bu. Nah mengenai kalau ada nanti trik hukum dan sebagainya, Ibu bisa langsung datang ke KUA. Kita akan kupas seluas-luasnya.
Karena mungkin kita tidak tahu suami ibu di sana apakah memiliki buku nikah juga dengan suami istri keduanya. Tidak ibu jelaskan di sini, dan ibu juga baru hanya sebatas mendapat informasi ya Bu. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, ibu bisa langsung konsultasi ke KUA, kantor kita di Jalan R. Suprapto ya Bu. Demikian Ibu yang bisa saya berikan jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelas Ibu dapat menghubungi langsung ke kantor urusan agama. Bila ada delik hukum yang mungkin Ibu pertanyakan, akan kami berikan jawabannya. Berikutnya nih, ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kua, saya ada niat mau menikahi seorang wanita berstatus janda ditinggal suaminya. Ini bapak-bapak nih menanya nih. Berarti mau menikahi seorang wanita berstatus janda ditinggal suaminya. Sebenarnya saya sudah punya istri. Allah. Istri tidak tahu kalau saya ada niat mau nikah lagi. Ya Allah ya Rabb. Kalau dia tahu, saya yakin dia pasti marah. Ya marah lah Pak. Apa marah? Kalau saya nekat nikah lagi dengan wanita janda tadi, sahkah pernikahan kami nanti? Ini saya saya lempangkan dulu pertanyaannya. Berarti ada nih laki-laki, ada seorang suami kepingin mau menikahi janda. Janda ini ditinggal suaminya. Nah, ini satu yang kita bahas dulu. Seorang janda ditinggal suami, maksudnya ini kayak mana? Ditinggal yang seperti apa? Kalau ditinggal mati jelas janda namanya. Ditinggalkan begitu saja tanpa ada surat cerainya, ini belum cerai, belum bisa dibilang janda ini Pak. Hati-hati Pak, ini masih istri orang. Kalau dia memang janda, sudah keluar dari mulut suaminya ucapan talak, ini lain lagi ceritanya. Kalau sudah keluar kata talak, Pak, ini harusnya seorang wanita tadi yang ditinggal suaminya melapor dulu ke pengadilan agama supaya jelas status jandanya. Kalau nanti pengadilan agama memutuskan perceraiannya, barulah itu sah sebagai janda. Nah, kalau sudah janda, tinggal tunggu masa iddahnya. Baru lanjut keinginan Bapak tadi, ingin menikahinya. Nah, itu baru bisa pada niat menikahi. Kalau cuma ditinggalkan begitu saja Pak, ini masih tanda tanya, ditinggal apa ini Pak? Nah, itu Pak ya, kalau ditinggalkan tanpa ada kata talak, ini masih istri orang. Jangan Pak, nanti nikahnya jadi tidak sah. Sebenarnya saya sebagai istri tidak tahu. Oke, istri Bapak tidak tahu Bapak mau menikah lagi. Kalaupun ibu tidak tahu, istri Bapak tidak tahu kalau Bapak mau menikah lagi, ini tidak menjadi permasalahan dalam hukum syariat Islam. Dalam fikih munakahat, seorang laki-laki sudah saya sampaikan tadi, tidak ada kewajiban meminta izin kepada istrinya, istri pertamanya untuk menikah lagi gitu Pak. Jadi tidak ada kewajiban seorang suami untuk meminta izin kepada istrinya yang pertama untuk menikah lagi. Ini fikih ya Pak, fikih munakahat. Kalau peraturan perundang-undangan, undang-undang perkawinan, itu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Bila tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, maka pernikahan Bapak tidak akan bisa dicatat di kantor KUA. Maka nikah itu nanti jadinya nikah siri. Nah, Bapak jadinya namanya nikah siri ya Pak. Tidak bisa dicatatkan kalau tidak ada izin tertulis dari ibu dan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Ibu dulu nanti ditanya, buat pernyataan dulu, memberikan izin, baru ibu ke pengadilan agama. Di sana nanti disidangkan, Bapak dapat izin, baru bisa menikah lagi Pak. Kalau saya nekat nikah lagi dengan wanita janda tadi, sahkah pernikahan kami nanti? Kalau memang jandanya janda yang memang lepas Pak, memang betul-betul janda yang sudah lepas dari iddahnya, sudah ada kata talak, sudah ada putusan pengadilannya, ya pernikahan Bapak sah. Tapi kalau ditinggalkan begitu saja, itu masih istri orang. Jadi hati-hati Pak ya, menikahi janda ini Pak harus jelas statusnya. Oke Pak, itu yang dapat saya jawab. Nah, kalau ingin lebih jelas Pak, langsung saja ke KUA. Kita siap memberi pelayanan di hari kerja, jam kerja. Hari kerja kita hari Senin sampai hari Jumat, jam 7.30 sampai jam 16.00 di hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat sampai 16.30. Insya Allah akan kami layani dan kami berikan jawaban-jawaban yang lebih luas dan lebih jelas.
Baik, ini pertanyaan yang ketiga. Pak Kua, saya dan istri telah diputus perceraian di pengadilan agama lebih dari 1 tahun bercerai gitu ya. Bapak ya, bercerai Bapak. Saya dan istri telah diputus perceraian di pengadilan agama lebih dari 1 tahun. Saat ini dengan pertimbangan anak-anak, kami sepakat ingin rujuk. Bagaimana kami bisa bersatu lagi menjadi suami istri lagi, Pak? Berarti bapak dan ibu ini suami istri sudah diputus perceraian 1 tahun, ingin rujuk lagi. Kalau sudah 1 tahun, perceraiannya sudah 1 tahun, ini berarti perceraiannya sudah lewat masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah, ini bukan rujuk lagi namanya, ini namanya nikah ulang, dinikahkan lagi ya sebagaimana nikah orang biasa yang mau nikah. Urus dulu surat keterangan pengantar pernikahan dari kelurahan, bawa akta cerai yang diputuskan pengadilan dua-dua dibawa kembali, pas fotonya dan persyaratan berkas pernikahan sebagaimana biasa. Ini namanya bukan rujuk tapi nikah lagi, dinikahkan lagi ya Pak. Insyaallah bisa. Jadi datang saja ke KUA Pak, lengkapi persyaratannya, urus NA-nya Pak. NA biasa kita sebut sini NA atau surat pengantar perkawinan dari kelurahan, fotokopi KTP, KK dan lain sebagainya. Nanti ada di depan kantor kita, sudah saya pajang itu persyaratan untuk pernikahan. Bawa berkasnya kemari, kita proses. Insyaallah 10 hari kerja bisa kita laksanakan ijab kabulnya Pak. Oke Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin lebih jelas Pak, langsung saja ke KUA Sebuah Kota. Akan saya berikan jawaban yang lebih jelas lagi. Yang keempat, nih ada pertanyaan keempat. Assalamualaikum Pak Kua. Waalaikumsalam. Saya telah mengajukan tuntutan ke pengadilan agama ingin bercerai dengan suami saya yang mata keranjang aina. Saya berulang kali memergokinya jalan dengan wanita lain. Jadi saya tuntut ke pengadilan agama untuk bercerai. Ini juga ibu. Saat ini kami resmi telah bercerai. Namun mantan suami berulang kali datang untuk minta rujuk dengan alasan sudah tobat dan kasihan sama anak-anak, Saya pun sebenarnya masih sayang sama dia. Oh sayang ibu. Saya pun sebenarnya masih sayang sama dia, tapi kelakuannya bikin jengkel. Seandainya saya berubah pikiran, bisakah kami rujuk lagi? Jika bisa, bagaimana caranya? Berarti ini yang menuntut ke pengadilan ibu. Ibu ini menuntut suaminya cerai karena tidak suka dengan sikap bapak. Akhirnya putus di pengadilan agama, talak, putus ya, cerai. Ini namanya talaknya talak bain. Talak yang istri yang menuntut, cerai gugat namanya. Kalau ibu, walaupun ibu ini masih dalam masa iddah, ini memang nikahnya ini harus nikah ulang Bu. Dia tidak bisa rujuk namanya, nikah lagi. Nikah lagi sebagaimana orang mau nikah, karena ini yang menuntut ibu. Kalau misalnya saat itu bapak yang menuntut, berarti kan namanya talak raj'i. Itu bisa rujuk sebelum habis masa iddahnya, kita rujuk. Jadi di KUA itu namanya pencatatan rujuk. Tapi kalau ini ibu yang menuntut, nah berarti namanya talaknya cerai gugat. Cerainya cerai gugat. Kalau cerai gugat itu tidak ada rujuk, tapi yang ada nikah ulang. Diulangi nikahnya. Pakai wali lagi. Ya biasa sebagaimana orang mau menikah. Bisa Bu. Tapi namanya nikah lagi. Persyaratan nikahnya ya sebagaimana orang mau menikah. Persyaratan nikah sudah saya pajang di depan kantor kita Bu. Ada situ persyaratannya, ada surat keterangan dari lurah, KTP, KK, pas foto dan lain sebagainya. Dan akta cerai yang sudah diterima dari pengadilan agama dibawa kembali ke KUA untuk kami simpan dan kami arsipkan. Itulah pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang bisa saya jawab untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan saya jawab lagi karena mengingat durasi supaya jangan terlalu panjang durasi video kita. Jadi bagi yang terlambat menjawabnya, saya berharap memang langsung saja datang ke KUA. Kita terbuka, kita siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari kerja, jam kerja, insya Allah. Kalau WhatsApp tidak dijawab, tenang Bu, para pemirsa sekalian, sebenarnya bukan tidak dijawab, karena kami kadang punya kesibukan yang lain. Dan kami sebenarnya sangat berharap Bapak dan Ibu itu langsung ke KUA. Cuma ini adalah media kami, mana tahu Ibu segan atau bagaimana sebagai pertanyaan pembuka, ya silahkan melalui WhatsApp. Kalau telepon saya harapkan jangan ditelepon lah Pak Bu, di WA saja supaya kapan kami ada waktu bisa kami baca. Karena kadang-kadang nomor ini juga padat ya Bu, lainnya padat.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai.